Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Senang sekali saya hamba Tuhan Elka Paresa boleh dipercayakan kembali untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah bagi kita semua lewat santapan rohani kali ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan bagi setiap pribadi kami. Dan saat ini Bapa di sorga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan pada saat ini itu tertanam dalam setiap hati kami dan bertumbuh menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah hamba-Mu tetap tinggal dalam urapan Allah, sehingga apa yang menjadi isi hati Allah benar-benar tersampaikan dengan baik pada kesempatan yang indah kali ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kali ini firman Tuhan yang akan kita bawakan pada saat ini terdapat di dalam Roma 5 ayat yang ke-17. Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perikop di sini berbicara tentang Adam dan Kristus, di mana Adam, laki-laki yang pertama, yaitu Adam sendiri, di beberapa puluh tahun yang lalu itu telah menjadi seorang laki-laki yang sangat tegar dan kuat. Namun karena dosa, sehingga segala sesuatunya berubah menjadi tidak baik. Dan ketika Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus sendiri hadir ke dunia, Dia menebus segala dosa kita, Dia membenarkan kita semua dan menyelamatkan kita semua. Ini merupakan prinsip hidup yang harus dibangun lewat dasar firman Tuhan. Nah, kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang membawa dampak yang baik bagi orang tersebut. Ada dua prinsip dalam Alkitab agar seseorang menerima kemerdekaan, bahkan kuasa yang diberikan Tuhan itu dalam kehidupannya. Yang pertama, yaitu jangan biarkan fakta merubah iman kita, tetapi biarlah sebaliknya. Jangan biarkan fakta mengubah iman kita, tetapi biarlah sebaliknya. Imanlah yang harus mengubah fakta itu menjadi benar-benar real atau menjadi benar-benar kenyataan. Yang kedua, kehadiran Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup orang percaya. Kehadiran Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup orang percaya. Ketika Roh Kudus itu ada di tengah-tengah orang percaya, maka kehidupan mereka akan berubah secara sempurna. Akan ada kemajuan demi kemajuan, akan ada kebaikan demi kebaikan. Bahkan damai sejahtera yang dari Allah akan terus ada bersama-sama dengan mereka. Bagaimana Dia, yaitu Roh Kudus itu sendiri bisa tinggal selamanya dalam hati kita, sementara kita masih jatuh bangun dalam dosa? Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang indah kali ini, saya akan beri tema, yaitu hidup dalam kuasa Allah. Hidup dalam kuasa Allah. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi tema kali ini yaitu hidup dalam kuasa Allah. Ayat ini menceritakan bagaimana perintah Tuhan bagi murid-muridnya, yaitu untuk tetap menunggu atau menanti. Tentunya kita kalau disuruh menunggu atau disuruh untuk menanti, itu merupakan hal yang sangat membosankan. Apalagi kalau hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, hal-hal yang seharusnya kita belum lihat, terus disuruh kita untuk menunggu atau menanti, pasti akan merasa bosan. Namun kali ini Allah memerintahkan murid-muridnya supaya tetap menunggu dan menanti. Apa yang mereka nantikan? Yaitu Roh Kudus. Dan apa yang dimaksud dengan kuasa dalam ayat ini? Kalau kita lihat dalam pasal yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa yang dimaksud dengan kuasa di sini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kuasa berbicara tentang kemampuan atau kekuatan Allah dalam diri orang percaya. Sekali lagi, kuasa berbicara tentang kemampuan, kekuatan Allah dalam diri orang percaya. Ketika kuasa itu ada dalam diri orang percaya, maka kita akan terus mendapatkan kemampuan, bahkan kekuatan dalam kita menghadapi situasi-situasi yang sulit sekalipun. Ketika kuasa dari Allah itu, yaitu Roh Kudus itu ada dalam diri kita, maka kita dapat melewatinya dan kita mampu untuk melaluinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kuasa kekuatan untuk membuat mujizat. Kuasa kekuatan untuk membuat mujizat. Yang jadi masalahnya, Bapak Ibu Saudara, kita kadang tidak menyadari ada kuasa mujizat dalam diri kita. Seringkali justru rasa penasaran kita yang membuat iman kita itu menjadi kecil. Rasa penasaran kita yang membuat iman kita itu tidak bisa bertumbuh dalam diri kita. Padahal di dalam diri kita ada kuasa yang Tuhan sudah taruh. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, bahkan kuasa apapun Tuhan sudah percayakan bagi kita. Oleh karena itu, biarlah kekuatan kuasa Allah, yaitu Roh Kudus itu sendiri, ada dalam diri kita. Sehingga kuasa kekuatan untuk membuat mujizat itu menjadi nyata dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kuasa di sini berarti kekuatan moral. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, moralnya akan baik. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, kehidupan moralnya akan menjadi baik. Tidak mau tinggal dalam kuasa dosa. Tidak mau memberontak. Orang yang dahulunya suka memberontak menjadi baik. Bahkan pikirannya akan tetap tenang bersama dengan Allah. Ketika kuasa Roh Kudus itu ada dalam dirinya, maka pikirannya akan tenang bersama dengan Allah. Langsung saja yang keempat, kuasa merupakan pengaruh dalam kondisi, dalam hal kekayaan. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam hal kekayaan di sini bukan berbicara tentang materi, tapi apa saja yang Tuhan sudah berikan itu merupakan kekayaan bagi kita. Kekayaan yang kita miliki, yang daripada Allah tidak pernah terhitung jumlahnya. Kekayaan yang kita miliki, yaitu kekekalan bersama dengan Allah. Itulah kekayaan orang-orang percaya. Sekalipun dia kaya, dia tidak dipengaruhi oleh uang. Karena dia tahu bersama dengan Yesus, segala sesuatunya Tuhan cukupkan. Ketika dia dalam keadaan terpuruk sekalipun, banyak masalah dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah merasa kecewa. Dia tidak akan pernah merasa sakit hati. Dia tidak akan pernah merasa kecewa atau apapun itu. Karena dia percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan dia. Pakai iman kita dalam menangani setiap masalah. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Hidup kita penuh dengan mujizat. Dan buatlah mujizat itu menjadi nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Buah bagi orang-orang yang mengalami Roh Kudus dalam dirinya, kita boleh lihat dalam Kisah Para Rasul
pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 31. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi buah bagi orang yang mengalami Roh Kudus, yaitu pasti berani memberitakan Injil, pasti berani bersaksi dimanapun mereka berada tentang Kristus. Mereka tidak pandang apapun, tidak pandang bulu dimanapun mereka berada, tetap mereka akan percaya bahwa Allah akan menyertai mereka. Yang kedua, mereka akan memiliki kesehatian atau sejiwa di dalam melayani Tuhan, bahkan di dalam mengiring akan Tuhan. Nanti Bapak Ibu boleh lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kemudian yang ketiga, buah bagi orang yang mengalami Roh Kudus, yaitu dia bersaksi dengan kuasa yang besar. Dia akan mampu menyaksikan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupannya, dan dia akan mampu, dia akan sanggup membagikan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupannya, yaitu kesaksian-kesaksian yang besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, yaitu memberi hati dengan tulus dan ikhlas untuk melayani Tuhan. Memberi hati yang tulus dengan ikhlas untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kuasa dari Allah itu tetap ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang akan terus menuntun kehidupan kita kemanapun kita pergi dan berada. Puji nama Tuhan, demikianlah santapan rohani kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus bertumbuh bagi kami dan menjadi buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga memberkati orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah ya Tuhan, kuasa daripada Allah, yaitu Roh Kudus yang terus menyertai kami, terus menaungi kami, bahkan terus memberkati kehidupan kami, melingkupi kami, menjaga kami, bahkan menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah santapan rohani kali ini. Sampai bertemu lagi di santapan rohani selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.